Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya anak-anak. Nah, kali ini masih belajar bersama di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Masih di bab 1. Akan tetapi materi yang kita bahas pada kali ini adalah makna awalan P. Kurikulum Merdeka kalau di kitab halaman 12 sampai 14 semester 1. Diikuti baik-baik ya. Bahas bahasa. Imbuhan. Imbuhan adalah tambahan pada kata dasar yang diletakkan di awal, tengah, atau akhir kata. Imbuhan yang akan dipelajari kali ini adalah imbuhan dalam bentuk awalan P. Salah satu makna yang terdapat pada imbuhan P adalah menyatakan kata sifat. Contoh, kata lupa jika diberikan imbuhan P maka berubah menjadi pelupa. Contoh kalimatnya, Egi berjanji akan menulis jadwal agar tidak lagi menjadi anak pelupa. Nah, kata pelupa di sini merupakan kata sifat. Contoh yang kedua, kata dasar maaf. Jika ditambahi dengan imbuhan P pada awal kata, maka jadilah pemaaf. Pemaaf juga menyatakan kata sifat. Contoh kalimatnya, jangan ragu mengakui perbuatanmu karena ia seorang pemaaf. Selanjutnya, kata dasar sabar. Jika diberi imbuhan P, maka jadilah penyabar. Contoh kalimatnya, ibuku yang penyabar tetap lembut menjawab adikku yang rewel. Nah, perhatikan bahwa imbuhan P akan berubah menjadi pem atau peng untuk beberapa kata. Oke, langsung saja ke latihan soalnya ya. Tulislah hasil pembentukan kata setelah mendapatkan imbuhan P dari daftar kata-kata di bawah ini. Contoh, diam. Ketika ditambahi imbuhan P, jadilah pendiam. Selanjutnya, nomor 1. Kata dasar bohong. Ketika mendapatkan imbuhan P, jadilah pembohong. Contoh kalimatnya adalah, anak yang pembohong akan dibenci sama semua orang. Contoh yang kedua, kata dasar riang. Ketika diberikan imbuhan P, jadilah periang. Contoh kalimatnya adalah, Benny, siswa periang. Dia tidak pernah terlihat sedih sedikit pun. Selanjutnya, kata dasar dendam. Ketika ditambahkan imbuhan P, jadilah pendendam. Contoh kalimatnya, anak yang pendendam sangat tidak baik untuk ditiru. Selanjutnya, kata dasar tolong. Imbuhan P ketika ditambahkan ke kata dasar tolong, jadilah penolong. Di sini tolongnya berubah menjadi N ya. Nanti akan Bu Farah jelaskan kata dasar apa saja ketika huruf P-nya berubah. Contoh kalimatnya, Ruby terkenal penolong oleh teman-temannya. Dan yang terakhir, malas. Ketika diberikan imbuhan P, jadilah pemalas. Contoh kalimatnya, jangan jadi siswa yang pemalas karena sangat merugikan diri sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa Bu kok imbuhan P itu kadang berubah menjadi pem, kadang berubah menjadi pen, atau kadang berubah menjadi peny seperti yang awal tadi. Nah, kita simak pembahasan berikut ya.
Nah, kali ini kita akan membahas macam-macam imbuhan pe pada awal kalimat. Imbuhan pe akan tetap menjadi pe jika mengawali dari kata dasar yang huruf depannya adalah M, N, L, NY, W, dan P. Contohnya, peladang, pemabuk, nah dan sebagainya ya. Selanjutnya, imbuhan pe akan berubah menjadi pem jika mengawali dari kata dasar yang diawali dengan huruf B dan F. Contohnya, pembaca, pembohong, dan sebagainya. Imbuhan pe akan berubah menjadi pen jika mengawali dari kata dasar yang awal hurufnya C, D, J, S, Y, dan Z. Contohnya, pencuri, pendendam, dan sebagainya. Selanjutnya, imbuhan pe akan menjadi peng jika mengawali dari kata dasar yang awalannya A, I, U, E, O, G, H, dan KH. Contohnya, pengguna, pengadu, pengolok, dan sebagainya ya. Selanjutnya, imbuhan pe akan menjadi peng jika mengikuti kata dasar yang berawalan huruf S. Contohnya, penyelamat, berasal dari kata dasar selamat ya. Jadinya penyelamat, S-nya hilang dan berubah menjadi Y atau penyelamat. Yang terakhir, imbuhan pe akan menjadi penge jika mengawali kata yang terdiri daripada satu suku kata. Contohnya, pengebom. Bom merupakan satu suku kata. Begitu ya anak-anak. Nah, kali ini Bu Far akan membacakan cerita rakyat dari DKI Jakarta. Kemudian nanti kita akan bahas kata sifat yang mewakili tokoh dari cerita rakyat tersebut. Judulnya adalah Darman dan Darmin. Dahulu kala, di suatu daerah di Jakarta, tinggallah saudagar kaya bernama Pak Salim. Dia terkenal sebagai tuan tanah. Pak Salim mempunyai 2 orang anak. Anak pertama bernama Darman dan anak kedua bernama Darmin. Sepeninggal istrinya, Pak Salim merawat kedua anaknya seorang diri. Kedua anak Pak Salim memiliki sifat yang berbeda. Dari kecil, Darman senang bermain silat. Untuk memperdalam silatnya, dia tidak segan-segan mencari ilmu ke berbagai perguruan silat. Namun, ilmu yang dimilikinya tidak dimanfaatkan dengan baik. Darman sering terlibat perkelahian dengan anak-anak di sekitar kampungnya. Setiap hari ada saja orang yang mengadu kepada Pak Salim akibat perbuatan Darman. Pak Salim sudah berusaha memasukkan Darman ke sekolah, tetapi dia sering bolos. Akhirnya, Pak Salim membiarkan memilih jalan hidup sendiri. Beda halnya dengan anak kedua Pak Salim, Darmin. Sejak kecil, dia rajin mengikuti pengajian di sekitar kampungnya. Dia juga sering menolong tetangga yang kesusahan. Di sekolah, Darmin dikenal sebagai anak yang pintar. Oleh sebab itu, dia sering diminta ayahnya membantu pembukuan keuangan. Selain memiliki 2 anak laki-laki, Pak Salim juga mengangkat anak perempuan bernama Amini. Orang tua Amini dan Pak Salim bersaudara. Karena kemiskinannya, orang tua Amini mempercayakan pengasuhan anaknya kepada Pak Salim. Mereka ingin anaknya mendapat pendidikan yang baik. Sejak kecil, Amini lebih dekat dengan Darmin karena mereka memiliki sifat yang sama. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Setelah menyimak teks Darman dan Darmin, dapatkah kalian menyebutkan sifat dari masing-masing anak tersebut? Nah, petunjuk apa yang kalian dapatkan dari teks? Baik, kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Sifat Darman. Sifatnya adalah
arogan, usil, tidak mau diatur, dan suka membolos. Sedangkan Darmin sifatnya rajin, pintar, suka menolong, dan anak yang mandiri. Berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Diskusikan bersama teman-teman sekelas kalian hasil identifikasi sifat-sifat dari tokoh dalam cerita Darman dan Darmin. Bagaimana pendapat kalian tentang sifat Darman? Bagaimana pendapat kalian tentang sifat Darmin? Sifat-sifat manakah yang bisa kalian tiru dan mengapa? Adakah saran yang dapat kalian berikan kepada Darman dan Darmin? Nah, kerjakan bersama teman-teman sekelas kalian ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bu Farah sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa subscribe ya. Untuk materi selanjutnya, ikutin terus video dari Bu Farah, akan ada materi setelah ini. Terima kasih.